Spektrum Autis yang ada di SLB Negeri Kota Banjarbaru. Jadi sebelum kita memasuki materi pada kali ini, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 1. Yang pertama ada saya, Mariska Nurindi Zaitun. Yang kedua ada Purnama Sari. Yang ketiga ada Sinta Maharani. Yang keempat ada Katata Fatwa Jihadi. Yang kelima ada Dewi Rizka Delia. Dan terakhir ada Marcella Putri Ajara. Dan kelompok kami juga memiliki outline tentang materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Marcella Putri Ajara. Outline kami yaitu yang pertama pendahuluan, berisi tentang definisi dari hambatan yang diderita subjek dan terapi untuk anak dengan hambatan spektrum autis. Dan yang kedua, identitas subjek, berisi identitas dari subjek yang kami observasi. Dan yang ketiga, hasil observasi dan wawancara, berisi hasil observasi yang kami lakukan kepada orang di sekitar subjek yang kami observasi. Di sini saya akan mempresentasikan materi. Yang pertama itu ada pendahuluan. Autisme adalah gangguan yang kompleks yang sulit dipahami. Sebelum usia 3 tahun itu muncul pada anak-anak. Akibat dari kondisi tersebut, mereka terdapat berkomunikasi serta mengekspresikan keinginannya, sehingga menyebabkan interaksi perilaku dan interpersonalnya terganggu. Selanjutnya itu adalah definisi autisme. Autisme adalah gangguan mental yang ditandai dengan fokus pada lingkungan. Autisme sendiri ialah gangguan yang mengganggu bicara, interaksi sosial, dan perilaku. Penyebabnya itu sendiri adalah masalah perkembangan pada sistem saraf pusat yang mengarah pada kinerja yang buruk. Oke, selanjutnya kita akan memasuki terapi dan macam-macam terapi untuk anak dengan spektrum autis. Nah, yang pertama itu ada terapi kognitif atau kognitif behavioral terapi, merupakan salah satu jenis terapi perilaku yang sering digunakan untuk pada anak autis. Terapi semacam ini berfokus pada bagaimana anak-anak berkomunikasi sehingga mereka dapat menangani kesulitan mereka dengan lebih baik dengan mengubah mentalitas dan perilaku mereka. Tujuan dari terapinya adalah untuk membantu pasien menjadi lebih sadar tentang bagaimana pikiran, perilaku, dan emosi mereka berinteraksi. Terapi berikutnya itu adalah discrete trial training. Discrete trial training adalah semacam terapi perilaku untuk anak autis yang mirip dengan cognitive behavioral training tadi. DTT adalah strategi yang membagi kemampuan anak ke dalam kategori yang berbeda. Kemampuan yang paling mendasar akan dijalankan oleh terapis. Biasanya artefak yang dekat dengan kehidupan digunakan sebagai mediator untuk pengajaran konten dalam teknik ini. Di dalam terapi ini akan memberi banyak keterampilan, termasuk keterampilan komunikasi dan bahasa yang diperlukan saat berbicara dengan orang lain. Selanjutnya kemampuan menulis, dan yang terakhir kebersihan diri seperti berpakaian dan menggunakan peralatan makan. Selanjutnya terapi yang ketiga itu adalah Early Intensive Behavioral Intervention atau EABI. Anak-anak di bawah usia 5 tahun lebih mungkin menerima terapi perilaku untuk autisme. EABI merupakan strategi yang sangat terstruktur dengan berbagai komponen dasar yang mewakili terapi ini, seperti partisipasi orang tua dan anggota keluarga lainnya. EABI sangat bermanfaat bagi anak-anak dengan autisme. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Psychiatry, EABI telah mempelajari perilaku dasar seperti meminta susu dan memberi tahu orang tua ketika mereka mendengar sesuatu. Prinsip EABI dianggap sangat berhasil meskipun sederhana. Hal ini karena data menunjukkan bahwa anak autis yang mengikuti program EABI dapat meningkatkan kemampuannya. Yang keempat yaitu adalah Pivotal Response Treatment atau PRT. PRT adalah terapi perilaku untuk anak autis yang membantu mereka belajar dengan berfokus pada tujuan dan dari perilaku mereka sebelumnya. Mengajarkan anak-anak untuk bermain monopoli misalnya, bukan hanya untuk kesenangan. Anak-anak dapat belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, menghitung dan memecahkan masalah melalui permainan monopoli.
anak dapat mulai menguasai kemampuan dasar untuk digunakan dalam kehidupan nyata dengan bermain monopoli atau permainan lainnya. Saat mengajari anak kemampuan baru mulai permainan, terapis menggunakan strategi ini dalam berbagai cara, termasuk yang pertama menggunakan metode repetisi sekuensial. Yang kedua, biarkan anak-anak memilih antara apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka perlukan. Yang ketiga, pelajari aturan permainan yang bisa Anda mainkan di kehidupan nyata. Dan terapi yang kelima yaitu adalah Verbal Behavior Intervention atau VBI. Ini adalah verbal menurut definisi, mengisyaratkan bahwa komunikasi dan bahasa diprioritaskan dalam terapi perilaku untuk anak-anak autis. Strategi ini melibatkan mengajak anak-anak untuk memperoleh bahasa dengan menggunakan kata-kata yang sesuai dengan pesan yang ingin mereka sampaikan. VBI memperkenalkan metode bahasa yang dipisahkan ke dalam kategori bahasa yang berbeda, yaitu frasa meminta seperti kue untuk meminta kue, kata-kata yang dapat menarik perhatian orang seperti kereta untuk menggambarkan kereta api, kata-kata seperti rumah atau sekolah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan, dan tanda seru atau kata-kata yang diulang, misalnya kata-kata kue tanda tanya dan kue tanda seru yang memiliki arti berlawanan. Identitas anak. Nama Rizky Raditya. Tempat tanggal lahirnya Banjarbaru 25 Januari 2010. Jenis kelamin laki-laki. Agama Islam. Status anak kandung. Anak dari jumlah saudara anak pertama dari 3 bersaudara. Nama sekolahnya SLB Kota Banjarbaru, kelas 5 SD. Alamat Jalan Karangrejo, Buntung Manggis, Kota Banjarbaru. Selanjutnya, riwayat kelahiran dan perkembangan. Menurut hasil wawancara kami dengan Ibu Rika Herianti atau orang tua dari Rizky Raditya, dalam masa prenatal atau sebelum melahirkan, Ibu Rika tidak mengalami suatu penyakit apapun ketika mengandung Kiki. Umur kandungan Kiki sama seperti anak pada umumnya atau normal, yaitu 9 bulan. Lalu, dalam masa natal, pada saat melahirkan, keadaan Kiki pada saat lahir bisa dikatakan normal dengan berat 3,8 kg. Pada usia 8 bulan, Kiki pernah mengalami sakit pada matanya. Kemudian, ibunya membawa Kiki ke klinik untuk diperiksa oleh bidan, dan bidan tersebut memberikan salep yang memang dikhususkan untuk bayi. Namun, setelah diaplikasikan, salep tersebut di area bawah mata bukan membaik, tiba-tiba Kiki menangis mengeluarkan air mata darah. Saat usia Kiki 6 tahun, ibunya baru mengetahui bahwa Kiki ternyata memiliki atau mengalami hambatan autisme setelah diidentifikasi dengan ahlinya. Pada usia 1-2 tahun, Kiki tidak menunjukkan gejala autis karena pada saat dipanggil namanya masih menoleh atau merespon. Selanjutnya ada wawancara guru dan kepala sekolah. Dari hasil pemaparan wali kelas yang kami wawancarai terhadap Kiki ketika berada di sekolah tidak bisa berinteraksi secara baik dengan guru maupun teman sebayanya, dikarenakan Kiki memiliki perkembangan bicaranya yang terhambat, begitu juga dengan sosial emosinya. Lalu, Kiki juga jarang mengekspresikan perasaannya, dan dalam hal sosial Kiki lebih suka bermain dengan adik-adiknya daripada teman sebayanya. Adapun dalam hal minat, Kiki tidak memiliki ketertarikan khusus dalam hal sesuatu. Sedangkan kebiasaan yang sering dilakukan oleh Kiki yaitu suka menggigit kukunya sendiri, dan juga Kiki memiliki kebiasaan dengan mengepak-ngepakkan tangan berulang kali secara berturut-turut. Saat di sekolah ataupun saat berada di sekitar banyak orang pun, Kiki bersikap biasa saja. Kiki tidak pernah tantrum di tempat umum. Kesimpulan, dari hasil observasi yang telah kami lakukan untuk mengidentifikasi anak dengan spektrum autis yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2022 di SLB Negeri Kota Banjarbaru, kami mendapatkan salah satu orang siswa yang direkomendasikan oleh guru yang ada di sana. Siswa yang direkomendasikan oleh guru ini bernama Rizky Raditya, seorang siswa yang memiliki hambatan spektrum autis. Dari pernyataan ibunya, yaitu Ibu Rika Herianti, dari kehamilan hingga melahirkan, ia tidak memiliki penyakit atau gangguan apapun dari kehamilan hingga melahirkan. Namun pada saat umur 8 bulan, Kiki sempat terkena penyakit mata atau sakit mata. Lalu ibunya membelikan anaknya itu
salep untuk sakit mata di apotek terdekat. Setelah mengoleskan salep itu ke mata Kiki, tidak berapa lama mata Kiki mengeluarkan darah yang berlangsung selama sekitar 1 minggu. Dokter yang menangani sakit mata Kiki mengucapkan kepada ibunya bahwa anak ibu ini merupakan anak yang istimewa. Namun dokter tersebut hanya mengucapkan kalimat tersebut tanpa adanya tindak lanjut. Kiki diterapi sekitar 1 tahun lebih, namun ternyata Kiki tidak mengalami kemajuan atas hambatannya tersebut, namun malah semakin menurun. Dari yang awalnya Kiki tidak takut untuk bertemu dengan orang lain, namun setelah diterapi, Kiki menjadi takut bertemu dengan orang lain, khususnya laki-laki. Orang tuanya pun akhirnya memutuskan untuk memberhentikan terapi yang dilakukan terhadap Kiki, lalu memasukkan Kiki ke SLB Negeri Kota Banjarbaru dari umur Kiki 7 tahun, hingga sekarang Kiki berada di kelas 5 SD. Dari lembar checklist serta pedoman wawancara yang kami lakukan untuk mengidentifikasi anak dengan spektrum autis, kami menyimpulkan bahwa Kiki merupakan anak dengan hambatan spektrum autis, serta pernyataan dari wali kelas Kiki yang menyatakan bahwa Kiki merupakan anak autis yang hiperaktif.